Fluffy harusnya. Karena ya posisi dari itu dia, Paki itu. Like I said before. Iya. Aku udah mendebak ini dari jauh. Apalagi Begitu. dengan posisi seperti ini. Dan kalau melihat dari komposisi yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion dan juga Aura, entah mengapa. Aku tuh lebih condong ke arah Aura. Dan kita bakal lihat dari audience prediction menuju ke arah Aura dengan 86%. Berbanding dengan 14% untuk Rebels yang ada di rumah. Jangan mau kalah, kalian bisa melakukan voting tambahan langsung di Instagram kita MPL Indonesia. Dan juga untuk para Aura Fam, lihat betapa solidnya mereka dengan adanya persentase 86% win rate dari audience prediction. Yep. But it's just a prediction, Momo-chan. Betul. Apakah kita lihat prediksinya akan benar atau tidak? Tapi ini dia, match yang pertama pembukaan MPL Indonesia Season 11 di arena yang baru. MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya. Ini dia. Sebentar lagi kita akan menuju ke arah lane of dawn untuk menaiki tangga terlebih dahulu, Momo-chan. Nah. Baru terbang ke atas ya. Iya dong, keren ya, kayak temple gitu ya. Buset, animasinya. Keren banget ya asetnya sekarang ya. Wow. Tapi ya ini game pertama yang justru cukup nyaman sebenarnya juga untuk dari Rebellion dan juga Aura. Jadi bisa dibilang semua kembali lagi. Apakah prediksi akan dipatahkan? Atau Aura tentunya dengan Oke, tapi kita prediksinya langsung menuju ke begitu arah tinggi. Lane of Dawn dan bahkan lihat Wijanarko dengan clue-nya. Akankah terjadi first blood? Dan Godiva mencoba untuk menggocek. Dipaksa oleh Flicker ke belakang dan first blood di tangan dari tim Rebellion. Wow! First blood. Sound segala CS23 5G bahkan di sini berhasil di tangan dari Rebellion dengan posisi under 1 minute. Meskipun di nerf, tapi tetap Glue sangat amat menyebalkan dengan adanya efek slow dari slam kali ini. Sementara Swallow masih dengan Lunox-nya Chaos Assault yang begitu menyebalkan. Sementara Haze dalam memberikan sedikit pressure ke arah seorang Kabuki yang kita tahu Kabuki masih butuh item. Untuk seorang Cloud di sini harus bermain lebih bersabar dari seorang Kabuki sembari mencari pasif stacknya terlebih dahulu. Masalahnya, problemnya ini mungkin dari para pemain tim Aura Fire, mereka tidak memiliki early power yang cukup kuat. Dan seorang Cloud, apalagi kita tahu dia cukup sulit untuk bisa menangkan lane dengan seorang Beatrix. Tapi di sisi sebaliknya, Swallow bakal coba dipaksa oleh seorang Fluffy untuk dipukul mundur ke arah belakang. Permainan dari tim Aura Fire bahkan melihat satu ball potensi yang bisa mempick off posisi dari Fluffy. Mau tidak mau dia harus mundur, mau tidak mau dia harus menggunakan flickernya. Dan ini akan menjadi pertukaran di mana Swallow akan ditumpahkan kembali. Pertukaran 1 untuk 1, tapi Turtle mampukah diselamatkan oleh seorang Hai yang berada di garis depan. Akankah merelakan dirinya, tapi lampu-lampu, Prevator, Fence everybody, dan Hai gagal untuk mendapatkan satu buah Retribution. Rebellion berhasil mendapatkan Hai, Turtle, cuan for life. Iya, meskipun ada sedikit penculikan tadi ke arah seorang Swallow, namun kali ini ada Way of Dragon lagi, Ji. Oke, Way of Dragon tadi dikeluarkan. Terus mendapatkan by play yang sangat baik dari tim Aura Fire. Oke, kalau kita lihat, bermain dengan front to back Momo-chan. Ya. Tapi Aura Fire ini lebih bermain dengan bartering ya. Iya, ini bisa dibilang nge-poke juga sih dari Rebellion Zion. Dengan mencoba untuk memberikan poke damage juga ke Poke arah damage ya? seorang dicolek ya. Oh, salah ya? Dicolek sama Swallow tuh. Sama Wijanarko, dipoke ya kan. Dipaksa pulang dari pemain-pemain Aura Fire. Sementara untuk sisi gold lane memang Kabuki harus memberikan sedikit apa ya pressure yang bisa dibilang nggak terlalu overcommit juga dari seorang Kabuki. Butuh waktu sih. Butuh Tapi waktu. kalau misalnya di early game, memang Rebellion memiliki damage yang cukup berat. Bahkan Fluffy tertiktat kembali dari top lane. Dark ini dikeluarkan oleh Swallow tidak bisa menahan damage begitu lama. Owning udah mencapai 1.200 gold. Dan bahkan dari seorang Hai pun akan coba untuk memberikan sedikit distraction di atas top lane. Dengan satu bar retribution, Vincent setidaknya gagal untuk mendapatkan maksimal dari jungle yang dimiliki dari seorang Hai. Tidak terlalu jauh dari segi EXP, tapi dari segi gold cukup menjanjikan dengan 1000 gold difference. Iya, di 3 menit awal ya tentunya dengan adanya beberapa point kill dan turtle yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion kali ini. Sementara Swallow bisa terlihat dari rotasi yang dibawakan juga. Dia menunggu di posisi midnya di clear terlebih dahulu dan Wijanarko bakal coba untuk membantu dari segi open map terlebih dahulu. Namun ternyata tahunnya connect dan Hai mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba di follow up dengan sangat baik, di cover oleh seorang Vincent. Namun Godiva langsung memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire juga. Tidak mau terlalu overcommit.
Dan lebih bermain sangat amat sabar dari Aura Fire. Alright, di mana Vincent kali ini bakal coba untuk mendapatkan kontes kembali dengan posisi yang dia miliki. Perbandingan 1000 gold dan Turtle Camp telah terlihat adanya sedikit pergerakan para pemain dari tim Aura Fire. Melihat tidak adanya team fight tanpa Kabuki dan mundur ke arah belakang. Nampaknya ini bukan jadi team fight yang cukup diuntungkan oleh tim Aura Fire. Maka dibalikan kembali kanan dengan Brave Fighter. Lihat, Vincent mencoba untuk memaksa. Dan Red Team bisa diamankan Vincent. High terlalu cepat. Mundur ke arah belakang. Dan ada Beliza membuat seorang Godiva ditumbangkan kembali. Cars still survive. Tebakan Facehager akan menjadi 2 tumbal yang dipegang oleh para pemain dari tim Rebellion. 2.700 gold. Wijanarko di garis depan. Mencoba menumbangkan High. Dan bahkan Vincent still survive in the mid lane. Tapi ternyata high-nya dipeluk dan di-follow up dengan sangat amat baik oleh seorang Swallow. Oh, bermain dengan cukup nyaman Momochan. Dan bisa dibilang Vincent pun tidak terlalu overcommit ketika dia tahu base damage dari turret ini benar-benar perih banget. Follow up yang sangat amat dari Rebellion Zion. Meskipun Vincent udah mengamankan setidaknya 2 assist kali ini, 1 kill. Cukup setidaknya untuk Rebellion Zion memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire, apalagi yang dituju adalah seorang High. Kasih paham. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane. Langsung ada Blessing the Whip. Seperti Darken itu bahkan Godiva. Where are you going? Akan ditukar dengan seorang Wijanarko dan finally para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini mereka berhasil bisa menemukan Wijanarko yang cukup merepotkan. Swallow terjatuh down, double kill. Tapi lihat para pemain dari tim Rebellion tidak akan melepaskan begitu saja. Double kill, dibalas double kill. The best revenge is not success, but revenge is the best revenge. Wow, bisa dibilang ini Vincent dengan rotasi yang begitu agresif. Dia menuju dari area mid langsung ke area bawah. Dia tahu dia bisa masuk untuk memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kabuki yang udah ngelepas 1 buah Blazing Duet dipaksa untuk dilepaskan sih sebenarnya Blazing Duetnya. Sehingga bisa dibilang ya ini memang yang harus dilakukan sama Aura Fire. Apa enggak mereka bakal rugi banget. Setidaknya mereka bisa numbangin 1. Tapi tentunya dengan backup dari Vincent, ini bagus banget dari Rebellion Zion. Setidaknya selalu ada trade yang terjadi dari Rebellion Zion meskipun mereka menumbangkan 1 pemain. Tapi kali ini dari Aura Fire, mereka benar-benar harus memanfaatkan the way of dragon yang baik dari Godiva dan di follow up dengan sangat amat cepat. Oke, Momochan, kalau menurut Momochan, dengan setup kayak gini apa yang harus dilakukan oleh tim Aura untuk memenangkan turtle yang ketiga? Karena kalau tidak ini perfect untuk Rebellion. Mereka harus bersabar sih, karena bisa dibilang lihat Swallow selalu kasih dapetin 1 pemain terlebih dahulu sebelum tertelah di kontes. Oke, tapi ternyata kesabaran yang harusnya didapatkan tim Aura. Mereka tidak bisa dapatkan karena kali ini Godivanya udah ditumbangin Momochan. Ada Cars garis depan, Revicer akan coba dibuka. Para pemain dari tim Rebellion, mereka akan coba melakukan sedikit setup. Dan tampaknya kali ini perfect turtle di match yang pertama dan game pertama pembukaan untuk tim Rebellion. Lihat deh, gimana caranya Rebellion mereka manage dulu lane-nya. Sementara di area bawah, wow, my God! Solo pick off from High, Kabuki berhasil ditumbangkan. Damage terlalu besar dimiliki dari seorang High dengan dominasi gold 4.500. Rebellion Zion 11 berbanding 4. Ini perbandingan yang cukup besar ya di menit ke-7 kali ini. Bisa dibilang mungkin perbedaannya udah 1 item juga diungguli oleh Rebellion Zion. Kemarin nanti kita akan melihat item build terlebih dahulu. Namun ya lagi-lagi Rebellion Zion mereka selalu bisa untuk memanage line-nya sebelum dapetin objektif lainnya, Ji. Alright, tampaknya teamfight akan coba dikeluarkan. Fluffy mundur ke arah belakang. Para pemain dari tim Rebellion Zion mereka tidak mau memaksakan teamfight di dalam turret tim Aura Fire. Dengan 4.700 gold sebenarnya itu bisa ditumbangkan 1 hingga 2 player. Cuma problemnya ketika shutdown terjadi itu akan membuat Aura Fire bisa lebih balik dengan gold yang bisa dibilang tidak terlalu jauh. Dan bisa dibilang Rebellion Zion mereka nggak terlalu overcommit di mana kayak mereka tahu nih mereka nggak bisa dapetin 1, mereka nggak terlalu maksa. Cars mengejutkan sekali. Apa yang dilakukan? Membuka Brave Fighters begitu saja, tapi High terperangkap dengan seorang Wijanarko dan bahkan High gak bisa bertahan lebih lama lagi. Mega kill berhasil didapatkan membuat tim Aura Fire mereka sedikit lumpuh. Cuma Momochan, kita lihat di arah top lane-nya. Nah ini cuma bisa dilakukan sama Aura Fire. Di posisi yang 5.000k gold udah terlalu jauh. Mereka mau tidak mau metode split push akan dilakukan sama seorang Kabuki. Setuju. Karena Kabuki masih butuh item. Betul. Dengan posisi dia udah tumbang 2 kali. Under. Timnya under. Bisa dibilang dia masih butuh item setidaknya untuk objektifnya juga under. Menambahkan damage dia. Bahkan kita lihat seperti akan jadi team fight kembali. Flicker bahkan dikeluarkan oleh seorang Wijanarko masih belum efektif. Godiva ke arah belakang. Mundur ke arah belakang. Garis seorang Kabuki masih mencoba untuk melakukan sedikit clear minion dari bottom lane dan lihat again. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di FPL Indonesia season yang ke-11. Lord Camp by Samsung Galaxy S23 5G.
Ya, dan rotasi dari Rebellion tuh di 5 menit awal adalah mereka pakai 2 dan 3 formasinya. Mid-nya selalu barengan. Sementara kali ini ketika mereka udah dapetin turtle 3, 4-1 formasi dibawakan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Mungkin membiarkan Hay sendirian, terkadang Kars juga dia bakal clear dulu baru dia join team fight dengan pemain-pemain Rebellion Zion. Dan itu terbukti efektif. Sampai ngebawa 6.100k gol perbedaan di 9 menit kita. Gila, kelas banget color caster gua. Dan bahkan kita lihat di sini. Para pemain dari tim Rebellion Zion mereka owning 6.500 di bawah menit yang 9. Momochan, tim Aura, mereka masih punya chance. Pertama, mereka masih punya chance dengan ada pasif turret yang mereka miliki. Yang kedua, mereka masih bisa membalikan keadaan dan mereka harus mendapatkan shutdown atau seorang Vincent. Kenapa? Karena shutdown dari Vincent ini akan cukup mahal dan bisa membalikan kembali keadaannya. Lihat, para coach di holding room mereka sedang mencoba mencari kesalahan apa yang dilakukan oleh Aura di early game. Karena secara tidak langsung kita tahu Aura adalah salah satu tim yang suka meliding dari early loh Momochan. Betul, tapi sampai di sekarang ini mereka nggak bisa dapetin momen itu. Dan bahkan lihat lagi-lagi pemain-pemain dari Rebellion Zion, mereka nggak terlalu overcommit, Ji. Dia mengejutkan saja, mencoba untuk menakut-nakutin dengan adanya seorang Kars. Jadi Kars ini secara tidak langsung, dia bisa dijadikan tumbal untuk para pemain dari tim Rebellion Zion. Melihat Wijanarko juga punya power dan jangan sampai Wijanarko ini bisa mempick off Kabuki. Secara tidak langsung bisa saja didapatkan, tapi tim fighter bottom lane mencoba mereka owning, mereka coba menangkan. Tapi para pemain dari tim Aura Fire bakal coba dipaksa. Kembali bergerak Swallow Dede di arah bottom lane. Membuat memporak-porandakan, Kabuki terperangkap, dapatkan 2 player hilang. 3, dan ini bencana kemenangan pertama Rebellion Zion. Dengan adanya Kabuki di line up,